Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu peserta ya, manajemen agribisnis. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi. Saya Reza Aditya, selaku moderator bersama rekan-rekan dari kelompok tiga, diantaranya Audi Malorda, Monika Budi Tri Utami, dan Ebe Chandra akan menyampaikan hasil eh, diskusi kelompok kami. Langsung saja. Baik, seperti yang kita ketahui, agribisnis ialah salah satu sektor ekonomi yang vital dalam keberlangsungan hidup manusia dalam pemenuhan kebutuhan pangan, bahan, energi, dan bahan baku industri. Namun, agribisnis juga tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu proses berjalannya kegiatan agribisnis. Risiko-risiko dalam agribisnis mencakup perubahan iklim, gangguan hama dan penyakit tanaman, fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah, serta ketidakpastian pasar global. Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, mitigasi risiko menjadi aspek penting dalam pengelolaan agribisnis. Dengan memahami dan menerapkan mitigasi risiko dengan baik, diharapkan sektor agribisnis dapat lebih tahan terhadap berbagai tantangan yang muncul agar bisa mendukung ketahanan pangan serta ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dedi Chandra. Baik, saya akan melanjutkan apa yang Reja katakan tadi. Mitigasi risiko merupakan upaya untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif dari risiko-risiko yang mungkin terjadi, sehingga kerugian atau gangguan dapat diminimalkan. Upaya mitigasi risiko dalam agribisnis penting karena dapat membantu melindungi petani, produsen, dan pelaku agribisnis lainnya dari kerugian finansial yang dapat merugikan ekonomi mereka. Tujuan mitigasi risiko yang pertama ada melindungi investasi, yaitu agribisnis melibatkan investasi yang signifikan dalam bentuk lahan, peralatan, benih, hewan, dan sumber daya lainnya. Mitigasi risiko bertujuan untuk melindungi investasi tersebut dari potensi kerugian, seperti kerusakan tanaman akibat cuaca buruk atau kematian hewan ternak akibat wabah penyakit. Yang kedua ada menjaga keberlanjutan, yaitu agribisnis yang efektif dalam mitigasi risiko cenderung lebih berkelanjutan dengan mengurangi risiko yang dapat menghambat produksi dan profitabilitas. Pertanian atau agribisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Ini berkontribusi pada berkelanjutan ekonomi sosial dan lingkungan. Yang selanjutnya ada pengembangan kapasitas dan keterampilan, yaitu mitigasi risiko melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk memperdayakan agribisnis dengan alat dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengatasi risiko secara lebih efektif. Selanjutnya ada mengurangi dampak kerugian serta meningkatkan keuntungan. Untuk menjaga stabilitas keuangan bisnis dan menghindari kerugian yang dapat mengancam kelangsungan bisnis dengan mengelola risiko dengan baik, agribisnis dapat mencapai potensi keuntungan yang lebih tinggi.
Oke, izin masuk. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis mitigasi risiko. Yang pertama ada risk avoidance atau penghindaran risiko. Strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa risiko tidak muncul sama sekali atau untuk menghindari situasi yang berpotensi berdampak negatif pada kegiatan agribisnis. Seperti pemilihan tanaman atau hewan yang tahan akan risiko, pemilihan lokasi yang kurang rentan, dan penghindaran praktik pertanian berisiko tinggi. Yang kedua adalah risk transfer atau transfer risiko. Salah satu strategi mitigasi yang melibatkan pengalihan risiko dari usaha agribisnis kepada pihak ketiga atau lembaga lain, seperti pada perusahaan asuransi pertanian, kontrak berjangka panjang, kemitraan strategis, penggunaan subkontraktor atau kontraktor eksternal. Selanjutnya yang ketiga ada risk reduction atau pengurangan risiko. Jenis mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dalam agribisnis dengan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak negatif yang timbul dalam operasional agribisnis seperti pengelolaan risiko cuaca, manajemen hama dan penyakit, dan manajemen keuangan yang bijak. Yang keempat ada risk acceptance atau penerimaan risiko, yang mana pada risk acceptance ini merupakan pendekatan di mana agribisnis memilih untuk menerima risiko sepenuhnya tanpa upaya mitigasi atau penghindaran yang signifikan, seperti menerima risiko cuaca yang tidak dapat dikendalikan, menerima risiko harga yang tidak dapat dikendalikan, dan menerima risiko pasar yang tidak dapat dikendalikan juga. Yang kelima ada risk sharing atau berbagi risiko. Strategi mitigasi ini di mana bisnis agribisnis bekerja sama dengan pihak lain untuk membagi risiko yang terkait dengan operasi mereka. Ini dapat mencakup berbagai bentuk kemitraan atau kerjasama untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan finansial, seperti kemitraan pertanian, kooperatif pertanian, penggunaan asuransi, dan konsorsium pertanian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Ya, baik. Selanjutnya adalah perencanaan mitigasi risiko. Jadi, apa sih itu perencanaan mitigasi risiko? Perencanaan mitigasi risiko dalam agribisnis adalah suatu proses penting yang melibatkan identifikasi, penilaian, pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan dan kelangsungan kegiatan agribisnis. Agribisnis rentan terhadap berbagai risiko, termasuk risiko cuaca, hama dan penyakit tanaman, risiko perubahan pasar, risiko keuangan, dan banyak lainnya. Perencanaan mitigasi risiko dalam agribisnis adalah proses berkelanjutan dan harus disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan potensi. Hal tersebut dapat membantu menjaga keberlangsungan kegiatan agribisnis serta mengurangi kerugian finansial. Selanjutnya ada Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan mitigasi risiko. Jadi langkah yang pertama yaitu identifikasi risiko. Mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi operasi agribisnis. Ini melibatkan penilaian menyeluruh atas lingkungan operasional, praktik pertanian, dan faktor eksternal yang dapat berdampak. Langkah selanjutnya yaitu adalah penilaian risiko. Mengevaluasi dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis data historis, mengumpulkan informasi, dan menggunakan metode penilaian risiko yang sesuai. Yang selanjutnya itu adalah pengembangan strategi mitigasi. Perencanaan mitigasi risiko melibatkan pengembangan mitigasi strategi, yaitu rencana tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan risiko dalam suatu kegiatan. Langkah selanjutnya yaitu adalah implementasi rencana mitigasi. Implementasi rencana mitigasi merupakan pelaksanaan strategi mitigasi risiko yang telah dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dalam suatu kegiatan. Implementasi rencana mitigasi dilakukan dengan memperlihatkan jadwal yang telah ditetapkan dan mengikuti rencana kerja yang telah dirancang. Langkah yang terakhir yaitu adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan terakhir dalam perencanaan mitigasi risiko. Pada tahapan ini, pengawasan terhadap
resiko yang teridentifikasi, dan rencana mitigasi yang telah dilakukan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Adapun contoh studi kasus yang kelompok kami pilih dalam strategi mitigasi risiko dalam agribisnis. Salah satunya strategi mitigasi terhadap risiko petani menghadapi alih fungsi lahan di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketersediaan lahan sawah di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang kini semakin langka akibat terjadinya alih fungsi lahan dan membuat petani kehilangan mata pencahariannya. Alih fungsi lahan menyebabkan berbagai risiko yang variatif yang menimbulkan kerugian bagi petani. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi petani sehingga terancam mengalihfungsikan lahannya adalah adanya proyek pembangunan, belum legalnya perundang-undangan, sistem waris, dan sulitnya pasokan air. Adapun strategi mitigasi petani sawah yang tepat untuk mengendalikan alih fungsi lahan di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yaitu yang pertama, implementasi rencana detail tata ruang, yang kedua, penetapan LP2B, yang ketiga, pendampingan dan penyuluhan, dan yang keempat, perbaikan irigasi. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi dan diskusi kelompok kami bahwa mitigasi resiko merupakan bagian penting dari berhasil atau tidaknya kegiatan pertanian dan agribisnis dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin timbul. Pelaku agribisnis dapat mengurangi dampak negatifnya dan meningkatkan peluang keberhasilan. Melakukan perencanaan mitigasi risiko seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi mitigasi, implementasi rencana agribisnis, serta adalah kunci dalam upaya mitigasi risiko. Selain itu, kerjasama dengan pihak lain termasuk pemerintah, petani, dan lembaga keuangan juga memegang peran penting dalam mengelola risiko secara efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Reza Aditya selaku moderator. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama berlangsungnya video presentasi dari kelompok kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.